Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai di judul video kali ini, kita akan membahas tentang fungsi linear dan fungsi kuadrat. Oke. Nah, fungsi linear sendiri yang pertama, sesuai namanya ya, linear berarti dia berbentuk garis, atau bisa kita tuliskan bahwa ini adalah fungsi dengan pangkatnya itu berderajat 1, atau secara umum ditulis menjadi Y sama dengan AX plus B. Jadi ini X-nya itu pangkatnya pangkat 1. Oke. Ini bentuk umumnya ya. Nah, ingat, yang terpenting dari materi fungsi linear dan kuadrat, kita harus tahu harus bisa dalam menentukan DF dan RF. DF itu apa? DF itu adalah daerah asal, RF itu adalah daerah hasil. Bukan daerah hasil tapi hasilnya ya. Kalau daerah hasil kan kodomain ya. Nah, DF itu bisa kita lihat tergantung arah grafik terhadap sumbu X. Jadi kita lihatnya itu terhadap sumbu X. Sumbu X itu adalah sumbu yang horizontal ya, yang mendatar. Sedangkan RF itu tuh bisa dilihat dari arah grafik terhadap sumbu Y. Sumbu Y berarti yang vertikal, oke? Nah, sekarang langsung aja yuk kita eksekusi dari soalnya. Oke, untuk kasus yang pertama, di sini ada gambar grafik. Kita lihat grafiknya, dia itu ada arahnya atau tidak gitu loh. Kalau dari nomor 1, dia kan ada tanda panah nih. Panahnya ke bawah ya. Ke bawah terus ke kanan ya enggak? Dan dia itu dimulai dari sini. Titik awalnya itu di sini ya kan nih. Kebetulan buletannya tertutup ya, tidak bolong. Oke. Berarti grafik ini berjalan dari koordinat berapa nih? Dari koordinat min 3,7. Dari koordinat min 37 terus semakin ke bawah dan semakin ke kanan ya kan? Ini dari sini ke kanan. Kalau terhadap sumbu X dia semakin ke kanan. Artinya bisa kita tuliskan DF-nya adalah, kita ingat DF itu adalah sumbu X. Terhadap sumbu X dia semakin ke kanan. Berarti otomatis kita lihatnya di sumbu X itu dia berjalannya dari angka berapa? Dari min 3 ya kan? Min 3 terus semakin ke kanan. Terus ini kan ada panahnya, artinya dia tuh masih lanjut terus sebenarnya, cuma nggak dituliskan aja, nggak digambarkan aja ya. Jadi sebenarnya dia masih ke kanan terus, berarti DF-nya adalah X, di mana X-nya itu semakin besar atau semakin kecil nih. Kalau ke kanan berarti dia semakin besar, lebih besar dari min 3. Tapi karena di sini golongannya itu tertutup, berarti lebih besar sama dengan min 3. Jadi min 3-nya itu ikut gitu loh, dengan X-nya anggota bilangan real. Oke, paham ya? Sekarang RF. Seperti yang sudah dituliskan, RF terhadap sumbu Y. Berarti kita lihatnya dia naik atau turun. Kalau dari grafik ini, dia itu semakin turun, berarti semakin lebih kecil dari 7 atau atau lebih besar dari 7. Oh, ternyata semakin kecil ya dari 7 ya kan? Kan ke bawah nih, ke bawah. Berarti kan Y-nya itu semakin kecil ya di sini. Kalau ini berarti di sini ya kan? Berarti dia RF-nya atau Y-nya adalah Y dengan Y kurang dari 7. Karena di sini tertutup, berarti Y-nya kurang dari sama dengan 7. Y anggota bilangan real. Gitu. Mudah ya. Sekarang yang ini. Nah, yang ini dia nggak ada arahnya ya. Pokoknya di sini tertutup nih, lihat tertutup. Sedangkan di sini bolong gitu. Berarti DF-nya gimana nih? DF-nya atau X-nya menjadi, dia berawal dari mana nih? X, berarti kita lihat sumbu X. Dia berjalannya dari sini ya. Min 8 sampai 3 ya kan? Min 8 sampai 3. Berarti tulis aja X dengan X-nya itu antara min 8 sampai 3 ya kan? Ternyata X-nya itu semakin besar dari min 8 tapi semakin kecil dari 3.
Berarti X dengan X lebih besar min 8 tapi kurang dari 3. Oke. Ya kan, dia kan semakin kurang dari 3 tapi lebih besar dari min 8. Oke. Jadi di antara min 8 dan 3. Paham ya? Nah, sekarang kita tentukan sekarang dia kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Ternyata di sini min 8-nya itu tertutup, berarti ini kita kasih sama dengan. Di sini bolong, berarti tanpa sama dengan. Dengan X-nya anggota bilangan real. Oke. Sekarang RF. RF kebalikannya. Berarti kalau itu X, yang RF adalah Y. Kita lihat dia dari angka berapa nih? Dari min 2 sampai 6 ya. Ya sama, berarti rentang dari min 2 sampai 6 ya kan? Antara min 2 sampai 6. Ternyata Y-nya itu semakin besar dari min 2, berarti Y lebih besar min 2 karena di sini tertutup kasih sama dengan. Tapi Y-nya kurang dari 6 dengan Y anggota bilangan real. Seperti itu. Sekarang yang nomor 3 nih. Nomor 3 nggak ada gambar grafiknya, tapi di sini diketahui fungsinya ya. F-nya itu fungsi F-nya berarti kita tulis solusinya. Di situ diketahui F dengan F berarti itu Fx ya. Ini tuh Fx sama dengan 2x min 5 dengan DF. Ingat DF itu adalah asalnya adalah X lebih besar sama dengan min 1 tapi kurang dari 12. Berarti dia kayak ini nih, X-nya min 8 sampai 3. Kalau min 8 Y-nya min 2, kalau 3 Y-nya 6. Berarti kita tentukan ring nih. Ring itu berarti Y ya, kita cari Y. Berarti karena DF-nya itu dari min 1 sampai 12, berarti kalau mau nyari Y tinggal diapain? Ingat, mencari Y kan ring itu Y, mencari Y itu berarti tinggal dimasukkan ya, dimasukkan X-nya ke dalam fungsi ini ya. Jadi kalau dari soal itu untuk kan ini dari min 1 ya nih ya, kita masukin aja dari min 1 sampai 12 ya. Berarti untuk X sama dengan min 1, dari min 1 dulu masukkan ke sini, berarti F min 1 sama dengan 2 kali min 1 dikurangi 5. Oke, tinggal diganti aja. 2 kurangi min 1 min 2 min 5 berarti min 7. Berarti Y-nya adalah min 7. Ketika X-nya min 1, Y-nya min 7. Paham? Ya. Jadi kan ini kayak gini nih. Ketika X-nya min 8, Y-nya min 2. Y-nya min 2 gitu. Terus ada satu titik lagi, ini 12 ya. Untuk satunya untuk X sama dengan 12. Berarti F12 sama dengan, ingat dimasukkan, tinggal dimasukkan aja. F12 sama dengan 2 kali 12 min 5, berarti 24 kurangi 5 atau 19. Jadi ringnya maka ringnya atau RF ya sama dengan Y, di mana Y-nya itu kita tulis dari yang terkecil ya, antara min 7 sampai 19. Nah, sekarang min 7 itu punyanya siapa? Pasangannya dengan min 1. Di sini ada sama dengannya ya nih ya. Berarti tulis aja sama persis gitu. Selesai. Paham ya? Jadi ngikutin. Ini min 7 pasangannya dengan min 1. Min 1 itu ikut nih ya loh. Ada sama dengannya. Berarti ini juga pakai sama dengan. Yang 12 itu pasangannya dengan 19. 12-nya nggak ada sama dengan. Berarti ini tanpa sama dengan. Bisa ya? Lanjut sekarang. Sekarang kita ke fungsi kuadrat. Nah, di fungsi kuadrat kali ini gampang kok, gampang. Cuma bedanya dia pangkat tertingginya itu pangkat 2 ya. Jadi karena pangkat 2 maka nanti gambar grafiknya itu berbentuk parabola. Oke? Parabola. Nah, sekarang yang terpenting tadi kita harus bisa menentukan DF dan RF-nya ya, daerah asal dan hasil. Berarti kalau dari gambar nomor 1
DF-nya itu ingat, DF itu selalu lihatnya arah terhadap sumbu X, atau dia semakin ke kanan atau ke kiri, oke? Lah kalau dari grafik ini dia kan mulainya dari titik ini, nih yang nggak ada panahnya, pokoknya itu berarti ini titik mulai, titik start awal. Dari sini semakin ke mana nih arah grafiknya? Ke bawah terus ke atas, tapi kita lihatnya kalau DF itu ke kanan atau ke kiri. Oh ternyata dari sini semakin ke sini kan, berarti kan ke kanan nih, ya kan? Bukan ke sini kan, tapi ke kanan. Berarti DF-nya semakin apa? Semakin besar, ya. Berarti DF atau X dengan X-nya gimana nih? X-nya semakin besar dari angka berapa? Dari angka kita mulai bergerak ya, yaitu angka min 2 ya. Nih, min 2. X-nya lebih besar karena ini tertutup, berarti lebih besar sama dengan min 2. X anggota bilangan real gitu. Sekarang RF. Oke, ini hati-hati. RF itu kalau bilangan parabola, dia RF-nya itu pasti ada RF itu kan hasil ya. Sekarang hasilnya itu kita lihat dari titik puncaknya. Titik puncaknya kan di sini nih, ya kan? Puncaknya itu di 2,2 kebetulan, di 2,2. Nah, dari sini Y-nya itu kan maksimal, itu Y maksimalnya di 2, ya kan? Di 2. Tapi di bawah 2 ada Y yang dilalui grafik nggak? Nggak ada kan? Y1 ini nggak ada grafik. Apalagi Y negatif 4 misalkan, ini nggak ada grafik, ya kan? Grafiknya itu semakin ke atas, ya kan? Semakin ke atas atau semakin besar dari angka 2, ya nggak? Ya kan? Ini kan semakin ke sini nih. Nih, ke atas kan? Ke atas, semakin ke atas semakin besar Y-nya atau semakin besar dari 2. Berarti RF-nya atau Y dengan Y lebih besar sama dengan 2. Jadi semakin besar dari angka 2. Ingat ya, RF pada fungsi kuadrat itu lihat tipun ya, titik puncaknya ya. Jadi dilihat dari tipunnya dengan Y anggota bilangan real. Sekarang yang kasus nomor 2. Di sini lihat, hati-hati, panahnya ada 2 ya. Ke bawah, ke kiri, ini ke kiri, ini ke kanan, oke? Ke kiri dan ke kanan. Berarti DF-nya, hati-hati, DF-nya itu daerah asal ya. Asalnya gimana nih? X-nya gimana nih? X-nya itu di 4 ada. Terus kurang dari 4, 3, 2, 1 negatif juga dilalui semua. Karena kan ini grafiknya semakin ke kiri, semakin kecil. Ini kan bayangin nih. Ini ada panahnya itu berarti semakin ke kiri, ke kiri, ke kiri. Ini sebenarnya ada lanjutannya ya. Ingat kalau ada panahnya itu artinya masih ada kelanjutannya sampai tak terhingga. Sedangkan yang sebelah sini panahnya semakin ke kanan, semakin besar ya kan? Berarti gimana nih? Ternyata untuk grafik yang seperti ini panahnya ada 2, berarti X-nya dengan X-nya berarti ikut semua dong. Iya, ikut semua. 4 ada, 5 ada, 3 juga ada nih ya di sini kan. Nih, ini misalkan ini itu 3 gitu. Ini 5 ya kan? Di sini juga ada, ini 6 nih. Nih di sini ya kan dilalui gitu. Jadi ada titik-titik. Semua titik X itu dilalui oleh grafik. Berarti X-nya dengan X seluruh anggota bilangan real. X-nya semuanya ikut semua. Lah sekarang RF-nya nih yang jadi masalah. RF-nya ingat selalu lihat titik puncak ya. Titik puncaknya di mana ini? Titik puncaknya di 2,4. Ingat tipun itu titik puncak terhadap sumbu Y ya. RF kan Y. Berarti kita lihat Y dengan Y-nya semakin kemana? 2 terus ke bawah ya kan? Ke bawah. Berarti Y-nya semakin kecil. Berarti Y kurang dari sama dengan 2. Y anggota bilangan real. Seperti itu. Bisa ya? Nah, sekarang yang nomor 3. Diketahui fungsi kuadrat. Fungsinya adalah X kuadrat min 6X plus 5. Tentukan titik puncaknya. Nah, ini titik puncak. Cara mencari titik puncak yang pertama, jadi tipun itu terdiri dari sumbu simetri dan
nilai maksimum. Jadi sumbu simetri kan XP, YP ya. XP, YP. Jadi XP-nya itu merupakan sumbu simetri. Kok disebut sumbu simetri? Kenapa? Karena nih ya, ini kan X-nya kan 4 ya. Ini kan membagi 2, pas membagi 2 sama besar. Jadi dia kalau dilipat itu, kalau parabolanya dilipat itu pas gitu loh. Soalnya kan membagi 2 sama besar, ini disebut dengan sumbu simetri. Jadi dari grafik ini sumbu simetrinya adalah X sama dengan 4, sedangkan nilai maksimumnya adalah 2. Paham? Ini sumbu simetri. Nah, YP-nya itu adalah nilai maksimum. Oke, nilai maksimum. Ini berarti sumbu simetrinya berapa? 2. Nilai maksimumnya juga 2 gitu. Kalau ini berarti nilai minimum ya. Nilai minimum ya. Kan ini nanti naik, ada semakin besar, tapi ini paling kecilnya itu 2. Nah, sekarang untuk mencari sumbu simetri, jadi XP itu rumusnya adalah min B per 2A ya. Min B per 2A. Nah, kalau dari fungsi ini berarti kan A-nya itu 1 ya kan? A-nya 1. Bisa ya menentukan A, B, C ya. Ini kan berarti A, ini B, ini C ya. Berarti kalau di situ min B-nya min 6 ya. Berarti min 6 per 2 kali A-nya 1 sama dengan min 6 kali 6. Ini 6 ya, 6 per 2 sama dengan 3. XP-nya udah ada 3. Sekarang tinggal nyari YP. Ingat, YP itu sebenarnya ada rumusnya sendiri. Kamu bisa lihat di LKS ya. Tapi lebih mudah lagi, ingat kalau mencari Y itu tadi tinggal dimasukkan. Jadi lebih mudah dimasukkan aja. Cari YP. YP-nya berarti gimana? Tinggal dimasukkan ke sini. Kan iki XP-nya ketemu, udah ketemu ya. Mau nyari Y, 3-nya dilebokke ning kene ya. Berarti jadi YP itu sama dengan F3 ya, karena kita mau mencari pasangannya 3 itu siapa, mau mencari pasangannya tinggal dimasukin ke sini ya, kodenya 3 dimasukin ke sini, berarti jadi 3 kuadrat dikurangi 6 kali 3 ditambah 5 sama dengan 9 kurangi 18 tambah 5 sama dengan min 18 tambah 5 min 9 tambah 5 min 9 tambah 5 min 4. Jadi tipunnya adalah 3, min 4 XP, YP. Seperti itu. Bisa ya? Oke, kayaknya itu aja untuk fungsi linear dan kuadrat. Nanti untuk materi selanjutnya insya Allah akan Bu Alfa share di Google Classroom ya materinya, secara tertulis aja karena di sini videonya ternyata sudah lumayan lama. Terima kasih sudah menyimak. Bagi kalian yang mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan via grup ya. Bisa kita diskusikan dari sekarang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.